nama Tuhan karena kita sudah dipimpin, dituntun, dan diatur oleh Tuhan. Mari kita berdoa di dalam Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ya Tuhan kehadiran-Mu, karena Engkau telah melindungi dan memimpin di dalam perjalanan kami sehingga sampai di tempat ini dengan keadaan selamat dan tidak ada halangan suatu apapun. Bapa di surga, juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh memimpin di dalam kami beribadah dalam rangka bulan keluarga pada siang hari ini. Urapilah ya Tuhan hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya menurut kehendak-Mu saja. Bapa di surga, ibadah dalam bulan keluarga pada siang hari ini kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke atas tangan kuasa-Mu saja. Ampunilah ya Tuhan jika ada dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini diambilkan dari Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengurus keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Menghargai anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal-hal yang baik maupun tidak baik atau buruk akan menjadi perhatian kita di dalam membina keluarga yang berbahagia, khususnya memasuki bulan keluarga ini. Dalam sebuah keluarga, setidaknya ada 5 pilar yang dapat membawa pada kebahagiaan keluarga. 1. Pilar iman. 2. Pilar doa. 3. Pilar karakter. 4. Pilar kasih. 5. Pilar kesucian. 1. Pilar iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman sejati memerlukan yang namanya ujian iman. Abraham mengalaminya ketika ia harus menunggu kelahiran anak perjanjian, serta ketika Allah meminta Ishak untuk disembelih di Gunung Maria. Namun Abraham dinyatakan lulus karena ia percaya bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk orang yang berani mempercayai Dia sepenuh hatinya. Namun seperti halnya Abraham, baiklah kita saat ini terus memelihara dan membangun iman supaya kehidupan kita semakin diberkati dan diperkenan oleh Tuhan. Lakukanlah itu dan lihatlah bagaimana Allah akan melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah dengan keadaan iman kita saat ini? Marilah kita terus membangun kehidupan iman yang sekokoh batu karang. Lewati setiap ujian iman dengan anugerahnya dan bersiaplah mengalami hal-hal yang ajaib. 2. Pilar doa. Berbicara mengenai doa bagi orang percaya bukanlah sesuatu yang asing untuk kita dengar. Namun apa yang sebenarnya terkandung dalam kata doa tersebut? Apabila doa didefinisikan, maka memiliki arti sebagai alat komunikasi dengan Tuhan, atau dapat diartikan juga sebagai ujian, harapan, penanaman iman bagi kehidupan orang percaya kepada Tuhan.
Seperti halnya di saat kita berkomunikasi dengan orang tua, demikian juga ketika kita berdoa. Namun bagaimanakah cara berdoa yang benar? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutupilah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ada dalam Matius 6 ayat 6. Doa adalah bentuk komunikasi pribadi kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Jadi tidaklah tepat jika tujuan berdoa adalah mencari penghormatan di mata orang lain. Arti dari nasihat untuk masuk kamar dan menutup pintu adalah supaya kita dapat berdoa dengan serius dan khusyuk. Milikilah waktu untuk berdoa pada Tuhan agar kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Miliki tujuan yang pasti untuk berdoa dan percaya pada kuasa untuk memperoleh janji yang telah Tuhan berikan untuk hidup kita. Pilar karakter. Dalam kisah Kejadian, dalam ayat 4, Kejadian 24 ayat 14, dikisahkan bahwa hamba Abraham meminta tanda kepada Allah. Bolehkah kita sekarang minta tanda dari Tuhan? Tentu saja boleh. Tanda dari Tuhan yang diminta oleh hamba Abraham bukanlah tanda-tanda yang aneh, melainkan tanda-tanda yang sangat logis. Ia berharap ada seorang anak gadis yang mau membelinya, karena ia seorang yang sudah tua, seorang musafir, seorang yang sedang berkelana. Itu artinya yang menyambut dirinya adalah seorang gadis yang ramah. Dia juga seorang yang baik hati, karena menolong orang tua yang dalam perjalanan. Bila kita memiliki karakter yang baik, kita akan sungguh-sungguh berbahagia. Kita juga percaya bahwa rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mempunyai karakter yang baik. Jika sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sama-sama memiliki karakter yang baik, mereka bisa mengatasi segala tantangan dan pergumulan dengan pertolongan Tuhan. 4. Pilar kasih. Dalam kehidupan orang percaya, peran kasih seharusnya diperlihatkan kepada semua orang tanpa memandang etnis, suku, dan agama. Memang dalam berbuat kasih kepada seorang lain terkadang dicurigai bahkan dianggap modus. Tetapi janganlah hal itu menyurutkan kasih kita. Sebisa mungkin berbuatlah kasih dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, sebab hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bukankah kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya? Apakah Tuhan menyatakan kasih-Nya hanya kepada orang-orang tertentu saja? Tidak, tentu kepada semua orang. Ia memberikan matahari dan kehidupan kepada semua orang. Bahkan Ia juga menyediakan anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk semua orang. Sehingga barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Sepatutnya lah kita diberitakan kasih Tuhan kepada dunia. Sebab dengan adanya aksi kasih yang kita perlihatkan, maka kita masuk kategori lahir dari kasih Tuhan dan juga mengenal Tuhan. Pilar kesucian. Kejadian 24 ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi bulinya, lalu kembali naik. Alkitab mengatakan bahwa Ribka adalah seorang perawan. Kisah itu menunjukkan bahwa kesucian adalah hal yang sangat penting di dalam keluarga. Keluarga seharusnya menjaga kesucian supaya menjadi keluarga yang kokoh menghadapi segala goncangan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Kelima pilar itulah yang perlu kita bangun untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang bahagia, berkenan kepada Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.